Halo teman-teman, aku pengen bikin video cerita sedikit tentang perjalanan aku beberapa tahun yang lalu. Ini aku bagikan kisah aku karena aku ingin berbagi aja, semoga aja teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, nggak ngerti caranya, eh, mungkin bisa ngikutin apa dari cerita aku bisa tahu cara-caranya gimana. Jadi beberapa tahun yang lalu aku itu tiba-tiba mengalami yang namanya eh, sakit vertigo. Jadi gejalanya itu di saat aku eh, lagi terlelap tidur, terus aku mau bangun, pas aku mau bangunkan badan aku, tiba-tiba semua gelap dan aku langsung jatuh. Mencoba bangun lagi nggak bisa, jatuh lagi dan kepala sakit banget, bener-bener sakit kayak 7 keliling gitu. Sampai sama suami dikasih bantal tinggi pun tetap masih sakit. Sampai aku sholat akhirnya sholat subuh itu dengan cara tayamum dan tiduran. Masih sakit juga, akhir aku ke IGD. Nah sampai di IGD dokter tidak menemukan yang terlalu signifikan mungkin ya, tapi di situ aku bener-bener kesakitan. Bahkan di saat aku mau ke kamar mandi pun mau buang air kecil, aku harus dibopong sama suami aku. Di saat melihat itu dokter jaga kebingungan kok sampai segininya gitu kan. Akhirnya aku diperiksa, suruh cek darah dan lain-lain, dan pada akhirnya aku dirawat. Nah dirawat beberapa hari. Setelah itu aku dicek sama dokter penyakit dalam mendiagnosa kemungkinan GERD gitu kan, asam lambung. Nah habis itu dirujuk juga ke dokter saraf. Nah dicek sama dokter saraf, diperiksa bla 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 macam-macam prosedurnya. Aku kemungkinan waktu itu dibilang mungkin kata dokternya bisa jadi silent stroke, tapi ini harus diperiksa lagi bener atau tidak silent stroke. Jadi silent stroke itu awal awal kayak peringatan kita akan bisa stroke gitu loh. Cuman dia silent itu kan diem ya, jadi semacam hanya teguran lah gitu. Nah di situ sempat shock juga sih, dibilang silent stroke tuh sempat shock. Akhirnya aku dirujuk untuk mengetahui benar tidaknya aku mengalami ke arah sana. Aku dirujuk ke salah satu rumah sakit untuk apa nih, CT scan. Ini berkasnya. Nah di CT scan ini hasilnya sih baik-baik aja ya semuanya gitu kan. Tapi dokter saraf masih penasaran, bener gak sih gitu kan, kok di hasil CT scan kelihatan kayak ada titik-titik kecil gitu kan. Akhirnya beberapa proses setelah aku minum obat ini itu, aku masih mengalami hal-hal kayak gitu ya, masih vertigo gitu kan. Aku dirujuk lagi ke rumah sakit di daerah BSD untuk MRI gitu kan. Nah pas aku sampai di sana aku MRI, udah di MRI gitu, ternyata proses MRI itu menegangkan ya. Masuk ke dalam tabung panjang, posisi kita tiduran, dan itu kayak semacam apa sih, kayu kayu kaso apa kayu apa sih yang cuman lebar segini gitu, yang cuman badan kita doang. Terus kita nggak bisa miring sedikit pasti jatuh. Terus kepala kita di apa sih, kayak dikasih alat gitu supaya kita nggak bergerak kiri kanan. Terus tangan kita diikat, kaki kita diikat gitu supaya kita juga nggak bergerak. Nah semua yang mengandung besi-besi di dalam tubuh kita, entah jam tangan, cincin, jarum pentul atau apapun, dicopot
dilepas ya kan. Jadi jilbabnya itu nggak boleh yang mengandung ada besi-besi gitu kan. Ya udah, aku pikir cuman masuk tabung gitu kan. Nah pas masuk tabung itu bener-bener kita kayak bukan diungkep ya karena dingin, kayak disekep gitu loh. Posisi jarak kepala kita sama atas tabung itu deket banget. Nah pas udah masuk itu ada sekitar 1 jam kurang lah, 45 menit gitu kita dicek, dan itu berisiknya minta ampun, kayak ada suara suara orang, kayak suara musik-musik yang di mana tuh, yang duk 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 bang 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 gitu loh. Terus kayak ada suara tembakan gitu-gitu deh. Menyeramkan ternyata kalau kita CT scan itu. Itu pun udah sempat stres karena aduh kapan selesainya ini gitu kan. Cuman akhirnya supaya aku nggak pingsan lagi, nggak stres lagi, aku coba istighfar, aku ikhlasin bahwa ini proses perjalanan aku untuk sembuh gitu kan. Udah pas udah 45 menitan, akhirnya bagian jaganya masuk, ibu sudah selesai gitu kan. Ya sudah, ditunggu ya nanti hasilnya. Nah ternyata pas hasilnya itu ada semacam titik hitam yang katanya sih itu penyumbatan gitu kan. Kemungkinan ada saraf-saraf aku yang peredaran darahnya ada penyumbatan lah bahasanya gitulah ya. Nah akhirnya aku dikasih berbagai macam obat tuh, obat ini obat itu, banyak banget itu obatnya, sampai kadang aduh capek gitu kan minum obat, tapi gimana lagi gitu kan. Ya sudah, akhirnya dokternya tidak pernah putus asa untuk yang kita coba cat lab yuk, kata dia gitu. Saya pengen tahu banget nih bener apa enggak sih gitu loh. Kalau cat lab hasilnya memang nggak ada masalah, ya berarti mengarah ke penyakit lain gitu kan. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit Pelni, aku cat lab. Cat lab itu di atasnya MRI ya. Abis CT scan, MRI, terus aku cat lab. Cat lab itu prosesnya juga sebentar, tapi dia semacam kayak live streaming gitu loh. Jadi kita di samping kita tuh kayak ada monitor TV gitu kan. Nah itu ini nanti hasilnya tuh kayak begini nih, kayak gitu kan. Nah itu semacam aliran darah di otak kita tuh kelihatan tuh. Nah dokter yang paham ya cara bacanya. Aku pun sempat menyaksikan juga sih, walaupun agak-agak nggak terlalu jelas karena kan ada hordeng. Terus aku ada alat yang muter-muterin kepala aku lah gitu, nggak ngerti nama alatnya apa, tapi sempat mata aku kan ngelirik ke layar monitor, kayak gitu peredaran darah gue gitu kan. Nah akhirnya setelah itu selesai, dirawat 1 malam dirawat. Akhirnya hasilnya besoknya keluar, alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Tapi proses setelah cat labnya itu luar biasa. Aduh tobat deh, nggak lagi deh kalau aku disuruh cat lab, jangan ngalamin lagi. Ini kalau aku ceritain panjang ceritanya, tapi yang pasti proses setelah cat labnya itu nggak enak banget, nggak enak. Kita bener-bener kayak dikekang, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh macem-macem deh, karena dikhawatirkan. Ya aku sih ikutin saran dokter, karena dikhawatirkan kan itu pembuluh darah yang besar, apa sih namanya, vena atau arteri sih, nggak ngerti saya. Itu dikasih infusan, dan itu aku nggak boleh bergerak karena apa, itu lagi dirapetin gitu loh. Jadi kalau sampai dirapetinnya dengan cara apa, aku ditindiin ada lipstick aku ditindiin kayak semacam pasir itu, mungkin beratnya
2 kilo kurang lebih 2 kilo ditindiin di paha aku supaya yang tadi dibolongin itu tuh uratnya itu biar nggak kebuka, karena kalau kebuka dikhawatirkan darahnya keluar, ya mungkin aku bisa metong gitu kan kalau nggak ketolong gitu kan. Ya udah, akhirnya hasilnya bagus, aku dirujuk lagi kembali ke rumah sakit yang awal, datang lagi dicek, kata dokter saraf yang di rumah sakit awal, oh ya bagus, nggak ada masalah apa-apa bu. Akhirnya ngobrol lagi, akhirnya aku mencoba untuk dirujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit, dan rujukannya itu ke poli kejiwaan. Aku baru cerita sekarang karena apa? Aku udah ngerasa nyaman, udah ngerasa enakan untuk berbagi cerita. Mungkin kalau dulu aku cerita pasti aku nangis terus gitu kan. Aku dibawa ke rumah sakit mana ya? Nah, ini deh. Ke rumah sakit jiwa. Ke rumah sakit jiwa ya kan? Ke rumah sakit jiwa nih. Ke rumah sakit jiwa dengan diagnosa anxiety disorder gitu kan, anxiety disorder. Nah akhirnya aku datengin ke psikiaternya. Aku waktu sebelum datang ke psikiater tuh aku ngerasa gini, kok gue dirujuk ke poli jiwa ya, berarti gue gila dong gitu kan, berarti gue stres dong gitu kan, berarti gue ini dong itu dong macam-macam. Nah akhirnya tetap aku datengin, aku kunjungin. Awal-awal nunggu dokter sih aku santai gitu kan ya, nggak ngerasa aneh-aneh. Nah pas ketemu dokternya nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nangis sejadi-jadinya, dan akhirnya aku menceritakan permasalahan aku apa, tanpa apa ya, tanpa dijeda, tanpa lah, pokoknya bener-bener cerita sepuas-puasnya permasalahannya apa, aku kok mengalami begini. Akhirnya dokternya ngasih saran, kasih masukan, dan udah akhirnya dikasih solusi sama dia, terus dikasih resep dokter supaya aku tenang, dikasih obat ini obat itu gitu kan, biar aku lebih baik. Terus aku dikasih masukan, dikasih solusi, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu, aku harus punya sikap ini, harus punya sikap itu gitu kan. Alhamdulillah pas aku jalanin semuanya, aku lebih tenang. Walaupun sekarang imbasnya itu aku gampang banget mewek, gampang banget melo kalau ngelihat sesuatu, padahal film aja ya, ceritanya sedih, aku langsung nangis langsung mewek, seolah-olah itu aku gitu loh. Padahal dulu aku nggak kayak gitu loh, aku santai aja, orang film gitu kan. Kalau sekarang nggak, gampang banget sedih. Ya sudah, akhirnya mencoba untuk ikhtiar, berdoa pengen sembuh. Alhamdulillah sembuh gitu kan. Ya sembuh secara total sih aku nggak tahu ya sembuh atau enggak gitu, tapi aku lebih baik lah, lebih membaik dari dulu pada beberapa tahun lalu sebelumnya gitu kan. Ya sudah, cuman alhamdulillah, yang kata orang-orang ke psikiater, ke psikolog itu mahal, itu susah. Alhamdulillah aku tidak mengeluarkan duit sama sekali, aku pakai BPJS, prosedurnya gampang, mudah, dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semua Allah mudahkan prosesnya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah yang mungkin gak jauh beda sama aku,
kalau memang butuh kayak gitu, coba aja dibicarakan ke rumah sakitnya masing-masing, kira-kira dikasih solusi, gimana solusinya gitu. Mungkin itu cerita aku, eh, ya sepenggal cerita lah, berbagi pengalaman. eh, saya cuma bisa doain buat teman-teman yang mempunyai masalah seperti ini dengan mentalnya, semoga cepat sembuh ya, semoga cepat sehat. Terima kasih.